Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 dengan tema penyakit kronis akan mempresentasikan hasil dari materi kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Sesva dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa sih penyakit kronis itu dan apa saja macam-macam dari penyakit kronis. Mohon disimak ya teman-teman videonya. Apa sih penyakit kronis itu? Menurut ahli bernama Taylor, penyakit kronis merupakan penyakit yang berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun, namun biasanya tidak dapat disembuhkan, melainkan hanya diberi penanganan kesehatan. Selain itu, Forshell juga menyebutkan bahwa penyakit kronis merupakan penyakit yang bersifat permanen. Penyakit ini merupakan kondisi yang akan menjadi bagian dari kehidupan seseorang. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa kebanyakan penyakit kronis tidak dapat menyebabkan kematian secara langsung, namun mengakibatkan pasiennya merasa sangat sakit dan lemah dalam jangka waktu yang lama. Sejalan dengan hal tersebut, Taylor mengemukakan bahwa berbeda dengan penyakit akut yang langsung mengantarkan pasiennya pada satu titik di mana di seluruh aktivitas kehidupannya terganggu. Penyakit kronis akan membawa perubahan yang bersifat sementara ataupun permanen pada aktivitas fisik, sosial, dan vokasional. Adapun jenis-jenis gangguan penyakit kronis diantaranya ada penyakit jantung, stroke, kanker, gangguan pernapasan kronis, diabetes, gangguan penglihatan dan kebutaan, gangguan pendengaran dan ketulian, gangguan oral dan genetis, serta lainnya seperti infeksi HIV atau AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Selanjutnya, jenis-jenis dan penyakit kronis itu seperti apa sih jenis serta karakternya? Ada gagal jantung. Gagal jantung adalah suatu kondisi yang terjadi ketika jantung tidak mampu lagi melakukan fungsinya untuk memompa darah dan oksigen secara memadai ke seluruh organ dalam tubuh. Penyakit ini mungkin membuat jantung Anda membengkak sehingga fungsinya terganggu. Hal-hal seperti mengkonsumsi terlalu banyak alkohol, merokok, dan menggunakan obat-obatan terlarang dipercaya dapat merusak jantung Anda. Gejala gagal jantung yang mungkin muncul adalah sesak napas atau kesulitan bernapas, merasa lelah dan kaki lemas saat beraktivitas, pembengkakan pada pergelangan kaki, dan detak jantung cepat atau tidak teratur. Untuk menjaga agar penyakit tidak semakin parah, kebanyakan penderita gagal jantung perlu mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter dan biasanya itu dikonsumsi dalam jangka panjang untuk mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Operasi juga mungkin dibutuhkan untuk mengatasi masalah jantung yang disebabkan oleh masalah katup jantung atau pembuluh darah yang tersumbat. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurika Nurananda, NPM 2018 015 0091. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan yaitu tentang stroke. Stroke adalah kerusakan pada jaringan otak yang disebabkan oleh gangguan pada suplai darah, yaitu terputusnya aliran darah ke bagian otak. Stroke dan penyakit jantung merupakan penyakit kardiovaskular utama. Gejala stroke yang mungkin muncul adalah mati rasa atau kelelahan, kesulitan berbicara, penurunan penglihatan pada satu atau kedua mata, kesulitan untuk menelan, kehilangan keseimbangan atau kurang koordinasi, dan ketidakmampuan untuk menggerakkan bagian tubuh secara tiba-tiba. Pengobatan untuk stroke dapat dilakukan dengan konsumsi obat-obatan, perubahan pola makan, dan gaya hidup yang sehat. Beberapa obat yang dapat menghentikan atau bahkan memulihkan kerusakan otak jika diberikan segera setelah stroke muncul. Terapi berbicara juga mungkin dibutuhkan untuk mengatasi masalah berbicara. Materi yang selanjutnya yaitu ada diabetes. Diabetes adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi bagaimana tubuh mengubah makanan menjadi sumber energi. Beberapa gejala diabetes yang mungkin muncul adalah
Akibatnya, rasa lapar dan haus, sering buang air kecil, pandangan menjadi kabur, mengalami kelelahan yang ekstrim, dan luka yang tak kunjung sembuh. Akan tetapi, gejala yang lain akan dirasakan tergantung pada tipe diabetes yang dialami. Perawatan untuk diabetes dapat dilakukan dengan menurunkan berat badan serta mengonsumsi makanan sehat yang rendah gula. Untuk mengontrol diabetes juga dapat dilakukan dengan meminum obat sesuai kebutuhan. Materi yang selanjutnya ada hipertensi. Hipertensi ditandai dengan tingginya tekanan darah yang sudah melebihi batas normal. Semakin tinggi tekanan darah, maka risiko terserang penyakit lainnya seperti serangan jantung, stroke pun akan semakin besar. Perlu diingat bahwa tekanan darah tinggi biasanya tidak menimbulkan gejala. Namun ketika tekanan darah sudah sangat tinggi, beberapa gejala yang mungkin muncul adalah sakit kepala, mimisan, kelelahan, atau kebingungan, sakit dada, sulit bernafas, detak jantung yang tak teratur, hingga ditemukan darah dalam urin. Dan masih banyak lagi penyakit kronis lainnya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifalda Hafgedara, NPM 2018 0150 0054. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menganalisa faktor penyebab penyakit kronis. Faktor penyebab dari penyakit kronis ini yaitu faktor diet buruk, pengaruh lingkungan, termasuk merokok dan minuman beralkohol, serta faktor keturunan. Dan saat ini penyebab penyakit kronis itu penyebab utama itu adalah kematian. Menderita penyakit kronis menjadi salah satu hal yang paling dihindari oleh banyak orang. Namun beberapa penyebab penyakit kronis yaitu yang pertama ada trauma emosional. Trauma emosional ini yaitu rasa trauma atau sakit emosional dapat mempengaruhi rasa sakit kronis secara fisik. Nah, trauma emosional ini dapat merangsang mikroglia dan sebuah molekul yang berhubungan dengan sistem syaraf. Ada dua hal yang terjadi jika terjadinya trauma emosional, yaitu nyeri kronis disertai dengan gangguan psikologis. Lalu yang kedua, obat penghilang rasa sakit, yaitu semakin membuat tubuh kebal terhadap rasa sakit, sehingga orang yang menderita penyakit kronis cenderung tidak merasakan aneka nyeri yang timbul sehingga tidak mengenali gejala penyakit kronis tersebut. Lalu yang ketiga, kualitas tidur yang sangat buruk, merupakan tidur nyenyak yang berarti otot manusia ini memiliki kerja peredaran darah meningkat sehingga membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Lalu yang ketiga, yang keempat, kerusakan sistem pencernaan, yaitu obat penghilang rasa sakit menjadi salah satu pemicu kerusakan villi. Nah, villi ini tuh ada pada bagian usus yang terdapat syarafnya. Lalu yang terakhir itu adalah kekurangan magnesium, yaitu mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Magnesium sangat penting untuk otak dan membantu kinerja glutamat agar sensitif terhadap rasa sakit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaria Vista yang akan membawakan materi tentang menganalisa cara penanganan. Jadi penyakit kronis ataupun penyakit akut itu dapat menyerang siapa saja, namun resikonya disebut lebih tinggi kepada orang-orang yang memiliki pola hidup tidak sehat. Maka dari itu, penting untuk menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah penyakit kronis tersebut. Penyakit kronis yang dimaksud dapat berupa penyakit jantung, kanker, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Berikut ini saya sampaikan pola hidup sehat yang bisa diterapkan untuk membantu menurunkan resiko penyakit kronis. Yang pertama adalah konsumsi makanan sehat. Asupan makanan yang dikonsumsi nyatanya akan sangat berpengaruh pada kondisi tubuh, termasuk pada kesehatan. Maka dari itu, konsumsi makanan sehat bisa menjadi salah satu cara untuk membantu menurunkan risiko penyakit kronis. Disarankan untuk meningkatkan konsumsi makanan bergizi seimbang, termaksud buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian yang kedua adalah kelola stres. Mengelola stres dengan baik bisa menjadi salah satu cara untuk menurunkan risiko penyakit kronis. Sebab stres bisa mempengaruhi kondisi tubuh seseorang, mengganggu mood
hingga menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan penyebab penyakit. Selanjutnya, berhenti merokok. Kebiasaan merokok menjadi salah satu pemicu terjadinya penyakit jangka panjang, terutama pada paru-paru. Paparan zat dalam rokok juga bisa mempengaruhi kondisi organ dan pembuluh yang ada di tubuh. Selanjutnya, rutin berolahraga. Gaya hidup sehat penting dilakukan untuk mencegah penyakit dalam tubuh. Untuk menurunkan resiko penyakit kronis, disarankan rutin berolahraga setiap hari, setidaknya 30 menit per harinya. Pilihan jenis olahraga yang sesuai dengan kemampuan dan jangan memaksakan diri dalam berolahraga. Selanjutnya, cukup tidur. Orang dewasa disarankan untuk tidur setidaknya 7-8 jam setiap malam. Ternyata ada alasan baik di balik fakta tersebut. Di balik kalimat tersebut, pola tidur yang baik dan tidur cukup bisa membantu memberi tubuh istirahat setelah seharian beraktivitas. Dengan begitu, sistem kekebalan tubuh dan kemampuan dalam melawan penyakit juga akan terjaga dengan baik. Dan yang terakhir, cari tahu riwayat kesehatan keluarga. Beberapa jenis penyakit mungkin berkembang dan diturunkan di dalam keluarga. Maka dari itu, salah satu cara mencegah penyakit kronis adalah mencari tahu riwayat kesehatan keluarga. Dengan begitu, tindakan pencegahan bisa dilakukan jika ternyata ada riwayat atau faktor resiko penyebab penyakit tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meftal Jana, NPM 2018-015089, akan melanjutkan ke poin berikutnya mengenai menetapkan layanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan data yang diperoleh, informasi bahwa guru BK memberikan layanan kepada klien yang mempunyai penyakit kronis, yaitu menggunakan pendekatan behavioristik. Nah, di sini proses bantuan yang diberikan oleh guru BK dalam menangani klien yang mempunyai penyakit kronis yaitu dengan pendekatan individual dan layanan informasi. Nah, dalam layanan BK ini, guru BK lebih banyak memberikan nasihat. Nah, dalam pemberian nasihat, guru BK atau konselor menerapkan pendekatan behavioral menurut Corey tahun 2007 nomor 417, yakni 1. Penyaringan sasaran, 2. Penerjemahan sasaran menjadi perilaku yang diinginkan, 3. Memantau perkembangan diri sendiri, 4. Menyelesaikan rencana perubahan. Nah, lebih lanjut, pendekatan individual yang diberikan oleh guru BK atau konselor ini sudah sesuai dengan prinsip dari pendekatan behavioral, karena setiap individu mempunyai tujuan konseling sendiri berdasarkan masalah yang dihadapinya. Lalu, tujuan konseling untuk setiap individu ini hanya cocok untuk konseling saja, bukan disesuaikan dengan nilai dari konselor, dan harus dapat diobservasi. Nah, penerapan layanan yang bersifat individual dengan mengikuti langkah-langkah sesuai dengan prinsip pendekatan behavioral yang dimaksud untuk memberikan perubahan tingkah laku. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh konselor kemudian dilanjutkan dengan pengawasan terhadap upaya yang telah diberikan adalah tahap pembelajaran yang diharapkan akan melahirkan perubahan tingkah laku bagi siswa. Lalu, pendekatan behavioral didasarkan pada pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia yang menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan terstruktur pada konseling. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.